Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saidatul Fitria 27 tahun seorang guru P3K ditemukan tewas di kontrakannya di Dusun 5, Desa Sukapindah, Kedaton, Peninjauan Raya, Ogan Komering Ulu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Polisi lalu mengungkap pelaku pembunuhan tersebut. Tersangka adalah Riko Irawan, 29 tahun yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian. Ia ditangkap di rumah orang tuanya di Desa Munggu, Ogan Ilir setelah penyidik mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Dari hasil penyelidikan, tersangka masuk ke kontrakan korban melalui plafon saat mencari tempat tinggal sementara karena bertengkar dengan istrinya. Saat korban pulang dan memergokinya, tersangka panik dan menyekap korban menggunakan kerudung. Ketika korban terus melawan, tersangka mengikat korban lalu meninggalkannya dalam kondisi terikat sambil membawa ponsel milik korban. Pada saat masuk ke dalam, korban melihat pelaku ada di bagian belakang daripada rumah, sehingga secara spontan korban kemudian berteriak-teriak, "Maling, maling, tolong, tolong." Akibat teriakan tersebut, kemudian pelaku serta-merta membungkam mulut daripada korban, serta mendorong ke kasur. Kemudian karena masih ada perlawanan, pelaku kemudian mengikat kedua tangannya di bagian depan dengan menggunakan dasi milik korban, serta mengikat kaki korban dengan menggunakan jilbab yang digunakan oleh korban. Tersangka kini dijerat pasal berlapis mulai pembunuhan berencana hingga perampokan dengan ancaman hukuman maksimal. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan membongkar dugaan korupsi kredit usaha rakyat mikro dan pengelolaan aset kas besar pada 2022-2023 di sebuah bank di Kabupaten Muara Enim. Kasus ini melibatkan 3 pegawai bank, masing-masing seorang kepala cabang, penyedia pelayanan nasabah dan uang tunai, serta account officer. Mereka diduga mengajukan kredit usaha rakyat fiktif dengan memanfaatkan data nasabah tanpa sepengetahuan pemiliknya. Untuk melancarkan aksinya, mereka bekerja sama dengan 4 perantara kredit. Cara tersebut akhirnya menimbulkan kerugian negara mencapai 11,6 miliar rupiah. Praktik korupsi ini terendus usai sejumlah kredit dinyatakan gagal bayar. Penyidik kemudian memeriksa 134 saksi dan menyita 2 alat bukti hingga menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Dari nilai total 12.796.898.439 rupiah, bahwa ini dari total awal yang menjadi estimasi laporan pengaduan. Namun setelah kita dalami dalam fakta yang terungkap di penyidikan, bahwa nilai yang diduga fiktif itu kurang lebih itu senilai 11,6 miliar rupiah. Usai penetapan, tersangka seluruhnya langsung ditahan di Rutan Pak Jo Palembang untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Langkah memperluas akses layanan kesehatan dasar, 6 puskesmas di Palembang kini membuka layanan rawat inap. Puskesmas Sukarami menjadi salah satu yang mulai beroperasi penuh sejak awal November 2025, melayani warga selama 24 jam. Tenaga kesehatan mulai dari dokter hingga petugas rawat inap dijadwalkan dalam 3 shift agar pelayanan tetap berjalan tanpa hambatan. Fasilitas pendukung juga hampir lengkap dengan 7 tempat tidur dan perlengkapan persalinan yang sudah tersedia. Sementara sebagian kebutuhan lain masih menunggu distribusi dari Dinas Kesehatan. Nah, terkait rawat inap ini juga salah satu dalam rangka kita meningkatkan pelayanan ke masyarakat, terutama dalam hal persalinan persalinan yang mungkin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat harus memanfaatkan pelayanan ini.
Kita ingin seluruh masyarakat di Kota Palembang ini terlayani masalah kesehatan, sehat, sesuai dengan instruksi lah ya. Pak Wali Kota juga sangat concern dengan masalah kesehatan. Jadi seluruh masyarakat Kota Palembang yang punya KTP seluruhnya gratis. Nah, yang belum punya BPJS akan segera dibuatkan BPJS-nya oleh pemerintah Kota Palembang. Pemerintah menargetkan setiap kecamatan di Palembang memiliki minimal 1 puskesmas rawat inap. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pada pekan ke-12 Championship 2025-2026, Sriwijaya FC kembali menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Persiraja Banda Aceh. Kondisi tim belum membaik usai kembali menelan kekalahan pada laga sebelumnya. Pertandingan yang digelar di Stadion Haji di Murtala Senin 24 November 2025 malam menjadi krusial bagi Laskar Wongkito. Mereka membutuhkan poin untuk keluar dari dasar klasemen grup 1. Pelatih Budi Sudarsono mendorong pemain tampil dengan semangat tinggi demi memperbaiki posisi tim. Orang tahu sendiri lah kekuatan kita seperti apa kan. Kita fight aja lah, kita berjuang untuk sampai ke putaran berikutnya. Hingga pekan ke-11, Sriwijaya FC masih berada di posisi juru kunci dengan 2 poin hasil dari 9 kekalahan dan 2 kali imbang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penyidik Kejati Sumsel Rabu 12 November 2025 siang lalu melimpahkan 2 tersangka dan barang bukti dugaan pemerasan pejabat Pemkab Oki ke Kejari Ogan Komering Ilir. Keduanya BA, staf UPTD Pengendalian Penduduk dan KB Waikanan Lampung, serta EF, warga sipil yang diduga ikut membantu. Berkas perkara dinyatakan lengkap sehingga keduanya segera ditahan 20 hari ke depan menunggu jadwal persidangan. Melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh oknum PNS atau jaksa gabungan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terhadap pejabat Pemda Ogan Komering Ilir. Adapun tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut dilakukan terhadap 2 tersangka, yaitu yang pertama BA selaku pegawai negeri sipil staf pada UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan yang kedua EF selaku pihak yang secara bersama-sama dengan tersangka BA. Kedua tersangka tersebut ditahan selama 20 hari ke depan. Selanjutnya, setelah dilaksanakan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti, penanganan perkara ini beralih ke penuntut umum, yaitu di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir. Sebelumnya, BA ditangkap setelah diduga memeras seorang kepala dinas di Pemkab Oki dengan cara mengaku sebagai jaksa muda intelijen Kejagung lengkap dengan atribut yang ia gunakan untuk meyakinkan korban. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel menggelar apel operasi Zebra Musi pada Senin 17 November 2025. Diikuti ratusan personil kepolisian, TNI, Dishub, dan dinas terkait. Operasi berlangsung 2 pekan hingga 30 November dengan fokus menekan pelanggaran yang kerap memicu kecelakaan seperti melawan arus, menerobos lampu merah, tidak memakai helm hingga memotong jalur. Sebagian besar penindakan sekitar 95% mengandalkan pantauan kamera ITLI yang tersebar di 70 titik wilayah Sumsel. Sisanya dilakukan melalui patroli. Di 25 ini perintah dari Pak Kakor Lantas yaitu mengedepankan fungsi preventif maupun preventif. Ya, untuk represif kegiatannya 95% menggunakan etle yang sudah terpasang sekitar 70 di seluruh jajaran Polda Sumsel menggunakan etle 95% dan 5%-nya menggunakan tilang manual, tilang konvensional. Jadi 5% non etle, 95% etle. Ya, jadi nanti selama 2 minggu ini tiap hari akan kita evaluasi bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang tentunya tujuannya untuk mengantisipasi atau mencegah kejadian lantas yang fatalitas kecelakaan lalu lintas. Selama operasi evaluasi digelar setiap hari, sementara pengendara diimbau lebih tertib demi menekan angka kecelakaan di jalan raya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Untung Suropati menangis dan histeris saat diringkus polisi di rumah orang tuanya di Rejang Lebong, Bengkulu. Ia berkali-kali memberontak dan meminta tolong pada warga hingga sempat menimbulkan kegaduhan. Setelah ditangkap, tersangka dibawa ke Polsek Ujan Mas, Kepahyang untuk pemeriksaan. Pria 29 tahun ini diketahui sebagai pembobol sekolah yang mencuri belasan laptop pada April 2025 lalu. Setelah kami lakukan lidik dan mendapatkan informasi dari warga, tersangka ini berada di rumah bapaknya yang terletak di Kecamatan Curug Timur, Kabupaten Rejang Lebong. Melakukan perlawanan tidak waktu diamankan? Memang dalam proses penangkapan tempat terjadi perlawanan dengan tersangka ini berteriak-teriak seolah dia merasa tidak bersalah. Jadi untuk memancing warga untuk mendatangi dan membantu. Selama buron, tersangka bersembunyi di kediaman orang tuanya sebelum akhirnya ditangkap. Karena perbuatannya ia terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV, Kepahyang, Bengkulu. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Baby Husi, pemilik tambang batubara bersama 4 tersangka lain, resmi dilimpahkan ke Jati Bengkulu ke Jaksa Penuntut Umum bersama barang buktinya. Para tersangka akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan. 8 jaksa penuntut umum gabungan dari Kejari dan Kejati Bengkulu disiapkan untuk menangani perkara ini. Kejaksaan Negeri Bengkulu telah menerima pelimpahan berkas tersangka dan berkas perkara tersangka dan barang bukti dalam perkara pertambangan batubara yang dilakukan oleh PT Ratu Samban Mining RSM. Hari ini kami terima dan kepada para tersangka tentunya kami lakukan penahanan di tahap penuntutan selama 20 hari sejak hari ini. Berapa orang, Bu? Ada 5 tersangka yang kami terima hari ini. Kelima pimpinan perusahaan tambang tersebut diduga terlibat korupsi yang menyebabkan kerugian negara hingga 500 miliar rupiah. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Tim Reskrim Polres Tebo menangkap pelaku begal motor di Tebo Ulu, Tebo. Dari pelaku polisi menyita pisau, kunci T motor dan STNK sebagai barang bukti. Penangkapan dilakukan usai laporan warga. Polisi meringkus Sapi, warga Tebo yang diketahui merupakan residivis kasus pembunuhan dan pencurian. Bergerak melakukan penangkapan terhadap diduga pelaku dan berhasil mengamankan barang bukti. Kemudian pelaku dan barang bukti dibawa ke Satreskrim Polres Tebo untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian kita lapis juga dengan undang-undang darurat terkait dengan senjata tajam, di mana pada saat kita lakukan penangkapan, kita menemukan ada sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya pelaku. Karena perbuatannya tersangka terancam hukuman 7 hingga 10 tahun penjara. Wiradani Damani, Kompas TV, Tebo, Jambi. Sebuah rumah di Desa Tanjung Gunung, Bangka Tengah digerebek petugas usai diduga menjadi lokasi transaksi narkoba. Dalam operasi itu 7 orang ditangkap, masing-masing 5 pengguna dan 2 bandar. Salah satu bandar B sempat mencoba kabur dan melawan hingga petugas terpaksa melumpuhkannya. B diketahui merupakan residivis yang kerap berpindah tempat untuk menghindari kejaran. Dari penggerebekan ini petugas menyita 56 gram sabu. Yang bersangkutan residivis di tahun 2018 ya dapat hukuman 4,6 tahun, itu ada denda 800 juta di situ. Kemudian dia melaksanakan hukuman itu dan setelah itu dia melakukan aktivitasnya lagi sebagai bandar. Karena tindakannya, B terancam hukuman mulai dari penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Wah, kacau. Video yang direkam oleh warga ini menunjukkan sekelompok monyet masuk ke lingkungan permukiman yang berada di Jalan Wais Kampung, Kecamatan Enggal, Pahoman, Bandar Lampung, Lampung.
Monyet yang diperkirakan berjumlah belasan hingga puluhan itu diduga datang dari taman wisata hutan kera yang berada tak jauh dari lingkungan setempat untuk mencari makan. Diketahui kera-kera itu datang sejak pagi hari dan memanjat hingga memakan buah dari tanaman yang ada di sekitaran rumah. Ya memang kejadian turunnya kera dari hutan yang dilindungi di wilayah TBU itu memang sering terjadi karena mungkin makanan yang ada tersedia di daerah situ sudah agak menipis ataupun belum buah lagi, makanya mereka turunlah ke perkampungan atau pemukiman yang ada di wilayah Kecamatan Enggel atau tepatnya di Kelurahan Pahoman. Tapi kera tersebut tidak merusak apapun di wilayah itu, hanya dia mengambil buah-buahan di pohon yang ada sekitar situ aja. Sejak saya di sini saya sudah dapat laporan 3 kali ini. Selama kemarin 2 kali laporan, alhamdulillah sudah kita antisipasi. Saya bekerja sama dengan camat TBU, lurah, serta pamong yang ada dan pihak damkar, kami mengantisipasi untuk supaya kera itu tidak meluas kemana-mana. Meski sempat membuat khawatir warga karena takut menyerang, kawanan monyet tersebut hanya memakan buah-buahan lalu pergi meninggalkan permukiman warga dan tidak ada kerusakan yang ditimbulkan. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Apa yang rusak? Kami tutup, bukan tutup. Ini hak kalian kami. Orang ini mobil kanan, bukan mobil kalian. Kericuhan di halaman Kejati Sumsel terekam saat seorang pewarta foto dihalangi pria yang diduga bagian dari kuasa hukum tersangka. Insiden terjadi ketika wartawan mencoba mengabadikan momen penangkapan tersangka dugaan korupsi kredit macet Senin 17 November 2025 malam. Penghalangan itu memicu ketegangan dan nyaris berujung adu fisik sebelum akhirnya dilerai jaksa, anggota TNI, dan petugas keamanan. Kejati Sumsel resmi menahan WS, Direktur PT BSS sejak 2016 sekaligus Direktur PT SAL sejak 2011, terkait dugaan korupsi kredit macet yang merugikan negara 1,6 triliun rupiah. Sebelum penahanan, WS sempat mangkir dari panggilan penyidik karena sakit. Dalam perkara ini, WS memiliki otoritas dalam pengeluaran dana untuk pengurusan dokumen perizinan HGU dan HGB. Sekaligus pihak yang menandatangani berkas pengajuan kredit dan berhubungan dengan pejabat bank saat pencairan dana. Caranya, WS mengajukan kredit investasi kebun inti dan plasma atas nama PT BSS sebesar 765 miliar rupiah pada 2011. Kemudian kembali mengajukan kredit serupa senilai 677 miliar rupiah pada 2013. Penyidik sudah melakukan suatu pemeriksaan secara intensif terkait juga kesehatan juga dilakukan pemeriksaan dan menurut penyidik layak untuk dilakukan suatu proses penahanan atas nama tersangka WS. Tersangka WS ini akan ditahan dalam 20 hari ke depan, mulai hari ini tanggal 17 November 2025 sampai dengan tanggal 6 Desember 2025 di Rumah Tanah Negara kelas 1 Pakju Palembang. Terkait pada perkara ini akan terus berkembang dan kami akan terus meminta kepada tim penyidik untuk secara intensif melakukan satu pemeriksaan kepada saksi sehingga pengembangan perkara ini akan tuntas ke depannya. Tersangka kini ditahan 20 hari di Rutan Pakjo Palembang guna mencegah upaya melarikan diri. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Operasi Sikat 2 Musi 2025 yang digelar Polda Sumsel sejak 30 Oktober berakhir dengan penangkapan 1.178 pelaku kejahatan. Mereka terdiri atas 392 tersangka kasus 3C, 626 pelaku premanisme, dan 156 tersangka narkoba. Dari operasi ini petugas mengamankan barang bukti sabu 18,6 kg, 19.096 butir ekstasi, 28,6 gram tembakau sintetis, 27,4 kg ganja, serta 662 gram serbuk ekstasi. Di antara para tersangka, seorang bandar narkoba ditangkap di Tanjung Raja Ogan Ilir dengan barang bukti 11 kg sabu. Kasus tersebut masih dikembangkan untuk membongkar jaringan lainnya. Sepanjang operasi, tercatat 3.966 kegiatan yang digelar untuk menekan angka kriminalitas dan memutus kelompok pelaku yang meresahkan masyarakat. Kejahatan 3C sebanyak 390 kasus yang bisa diungkap dan ditangani saat ini.
yang terdiri dari pencurian pemberatan sebanyak 279 kasus, kemudian pencurian kekerasan sebanyak 54 kasus, curanmor sebanyak 57 kasus. Ada berbagai kasus-kasus narkotika yang telah diungkap oleh Dit Narkoba maupun Polres Jajaran selama operasi sikat 2 musi selama 15 hari ini sebanyak 135 dan jumlah tersangka sebanyak 156 tersangka. Seluruh tersangka kini ditahan di Polda Sumsel untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Resi Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dengan wajah murung, Parman ojek pangkalan di Pasar 16 Ilir mendatangi Polrestabes Palembang untuk melaporkan penumpangnya. Motor yang sehari-hari ia gunakan mencari nafkah dibawa kabur orang yang ia antar pada Senin 17 November 2025 siang lalu. Saat itu seorang penumpang meminta diantarkan ke rumah anaknya di kawasan Sukojo. Setiba di lokasi, pelaku meminjam motor Parman dengan alasan menjemput anaknya. Tak curiga, Parman meminjamkan motornya. Namun hingga malam, penumpang itu tak pernah kembali. Dari Pasar 16 naik penumpang. Diajak ke Satu Ilir. Di arah situ kan Satu Ilir. Langsung ke Sukojo. Beli beras. Beli berasnya, beli telur, beras sama mie. Sampai situ dia minta antar ke Sukojo, tempat anak dia aja. Rupanya pas itu, sampai sana dia manggil. Rupanya bukan rumah anaknya tu. Dia nyuruh aku nyumput anak dia di warung depan. Pas nyumput warung depan, dia aku pada kata. Nah, anak aku telepon sama cucu aku, nak aku ni yang nyumput dia. Sudah aku nyumput itu, dia pinjam motor. Sudah pinjam motor, sudah setengah jam, dah mati lagi. Kehilangan motor membuat Parman tak bisa bekerja. Ia berharap polisi segera menangkap pelaku dan kendaraannya dapat kembali agar ia bisa kembali mencari nafkah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Wawan Setiawan, residivis pencurian, kembali dibekuk polisi setelah dilaporkan mencuri 1 unit ponsel pada 12 November 2025 lalu di kawasan 32 Ilir, Palembang. Pelaku masuk ke rumah korban dengan menaiki tangga dan mengambil ponsel tersebut. Aksi nekat Wawan diakui dilakukan untuk memenuhi kecanduan judi online dan membeli narkoba. Sebelumnya ia juga pernah menjamret ponsel tetangganya yang terekam kamera pengawas dan sempat viral di media sosial. Meski kejadian itu tidak dilaporkan karena diselesaikan kekeluargaan, kini Wawan kembali menghadapi proses hukum. Melakukan penjamretan HP di lorong sawah. Ternyata dia melakukan subuh, siangnya pelaku berhasil kita tangkap. Ternyata HP sudah dibalikan dan sudah berdamai dengan korban. Karena korban adalah tetangga. Untuk korban kita sudah panggil, ternyata dia nggak buat laporan. Ini ditahan atas laporan apa, Bang? Pelaku kita amankan kasus pencurian. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Resi Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Berbekal rekaman CCTV, Unit 5 Subdit 3 Jatan Ras di Treskrimum Polda Sumsel menangkap Kennedy, pencuri rumah kosong di Jalan BPP Talang Jambe, Sukarami, Palembang pada Oktober 2025 silam. Kasus residivis kasus serupa beraksi bersama 2 rekannya yang masih buron. Dalam aksinya, Kennedy merusak kunci gembok pagar dan masuk melalui jendela, lalu menggondol 2 unit televisi dan guci keramik senilai total 10,5 juta rupiah. Jadi untuk kasus yang spesialis rumah kosong mungkin ada 3 pelaku. Kita bisa mengungkap ini berdasarkan dari data CCTV dan sidik jari yang menempel di pintu rumah korban. Berarti jumlah ketiganya sudah tertangkap semua? Baru 1 yang kita tangkap, 2 DPO. Untuk status pelaku residivis apa? Residivis, dia spesialis rumah kosong. Polanya seperti apa, Bang, melakukan pencurian, modus operandi ya, Bang? Jadi dia keliling, monitor, lihat rumah kosong, digambar, setelah tidak ada lagi penghuni di rumah baru mereka melakukan.
Polisi menyita sebagian barang bukti yang belum sempat dijual, sementara penyelidikan masih berlangsung untuk memburu 2 pelaku lainnya dan menelusuri lokasi sasaran komplotan ini. Kini Kennedy menjalani proses hukum dan ditahan di Polda Sumsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satu minibus mengalami kerusakan parah di bagian depan dan belakang setelah ditabrak sebuah truk di Jalan Soekarno-Hatta Alang-Alang Lebar, Palembang, Rabu 19 November 2025 sore. Kecelakaan terjadi ketika minibus melaju dari Jalan Kolonel Sulaiman Amin menuju Simpang Macan Lindungan. Dari arah belakang, truk yang diduga melaju kencang dan hendak berpindah lajur menabrak minibus hingga kendaraan itu hilang kendali dan menghantam median jalan. Pengemudi minibus menyebut sopir truk sempat mengaku sedang mengejar truk lain yang berada di depan. Anak istri kah? Anak istri. Nah, bagaimana kondisinya? Alhamdulillah, Bapak ini lagi diperiksa oleh rumah sakit. Luka ringan. Anak kah? Anak pikir. Dia nak pindah jalur kalau kapan dia tadi. Pindah jalur ya dia langsung aku memang nabrak waktu itu. Kan memang soalnya dia kan iring-iringan Pak. Mungkin ngejar kawannya yang di depan, yang paling belakang soalnya. Ya, Akibat benturan keras tersebut, minibus ringsek dan pengemudinya bersama 2 penumpang mengalami luka-luka. Sopir truk beserta kendaraannya telah dibawa ke pos laka lantas tempat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ini, karena ini sering terjadi tindak pidana korupsi, pelahan barang di daerah. Hasil survei Indeks Penilaian Integritas KPK tahun 2024, 15 dari 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan masih berada pada zona merah, menandakan tingginya potensi risiko korupsi di daerah. Kondisi ini menjadi sorotan dalam pertemuan yang dihadiri pimpinan KPK Johanis Tanak yang memaparkan strategi penguatan pencegahan korupsi terintegrasi untuk seluruh pemerintah daerah. Pembahasan menekankan perlunya perbaikan pada sejumlah titik rawan, mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga manajemen aparatur sipil negara. Kenapa investor tidak datang ke sini? Yaitu karena pelayanan publik tidak bagus, korupsi banyak, peraturan berbelit-belit dan sebagainya. Peraturan juga bagus, tapi kalau pelayanan publiknya tidak bagus, personil dari penyelenggara negara itu tidak bagus, maka dampaknya tidak akan bagus bagi negara, bagi provinsi ini. Nah ini nanti ini, kemungkinan ini lagi rawan-rawannya ini. Kenapa lagi rawan-rawannya sekarang? Karena menurut aturan, pimpinan itu bisa melakukan penggantian 6 bulan setelah menjabat. Nah kita harapkan pada saat beliau-beliau ini, pimpinan-pimpinan ini, baik gubernur, wali kota, bupati dalam melakukan pemilihan siapa yang akan membantu SKPD ini, itu benar-benar jauh dari KKN, benar-benar yang profesional. Di tengah tantangan tersebut, profesionalisme menjadi dasar dalam tata kelola pemerintahan. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini, dalam rapat koordinasi ini, dapat meningkatkan kapasitas para pimpinan daerah untuk dapat lebih giat lagi mencegah. Kita ketahui, ini adalah banyak di antara kita adalah para daerah yang memang baru memimpin. Yang jelas pencerahan ini adalah pencerahan untuk bekal bagi para kepala daerah, seluruh aparatnya, OPD, Sumatera Selatan. Intinya adalah buatlah pelayanan terbaik kepada masyarakat, jangan berbelit dan jangan ada mensrea, harapan-harapan tertentu kata Bapak pimpinan tadi. Pemerintah daerah pun didorong memperkuat integritas melalui sistem yang lebih akuntabel dan berorientasi pada pelayanan bersih. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Progres renovasi Bundaran Air Mancur Palembang mulai terlihat. Sejumlah kendaraan dari Dinas Perkintan tampak menguras air sementara pagar pembatas mulai dipasang di sekeliling lokasi. Ikon di titik nol kota itu diharapkan kembali mempercantik wajah Palembang. Warga menilai
Pembenahan ini sudah semestinya dilakukan sejak lama, mengingat bundaran air mancur kerap menjadi spot swafoto wisatawan. Pekerjaan juga diharapkan rampung sebelum malam pergantian tahun. Kalau bisa sebagus mungkin, ada Sirias Palembang, jadi lebih nuansa tu kejenuhan ni kan. Jadi punya bagus. Tak perlu besar-besar niat, tapi bisa lewat tak macam bisa berputar ruangan. Kalau tu tujuannya air mancur kan tu berputar. Kalau ini kan sering macet. Harusnya udah dari lama Pak ya? Iya, dari yang tahun-tahun kemarin seharusnya. Tapi kan lebih baik. Daripada tidak sama sekali, lebih baik. Sekarang penyesuaiannya kalau bisa sebelum hari tahun baru lah. Banyak kunjungan itu. Kalau pengalaman aku. Tahun baru tuh sudah bisa digunakan Pak ya? Digunakan. Nah, itu pengalaman kan. Banyak mereka itu kan, apalagi kan malam-malam. Banyak yang foto-foto dari luar itu. Tahun baru banyak. Pencahayaan malam. Mungkin ya lebih hidupkan lagi lampu-lampunya. Mungkin lebih banyak. Lebih dipercantik di malam hari Pak ya? Malam hari itu perlu ikon, itu masukkan ikon Palembang. Renovasi yang tengah berjalan telah dirancang Pemkot Palembang agar tampil lebih representatif, tetap syarat nilai dan menjadi kebanggaan masyarakat kota. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pengendara motor perempuan berteriak dan mengejar pelaku jambret di jembatan Musi 6 Ilir Barat 2 Palembang. Upayanya gagal karena pelaku melaju kencang. Korban Santi Fitria mengaku pelaku telah mengikutinya sejak di kawasan Tangga Buntung sebelum mendekati dan merampas gelang emas miliknya seberat 18,75 gram, lalu kabur menuju Seberang Ulu. Itu kan ceritanya dari rumah sana ke arah Suro, ya kan? Nah, udah tau lah dia tuh lalu untuk yang dari Tangga Buntung, kan? Di tempat kejadian perkara itu tiba-tiba dia narik pulang langsung lari ke pojok ini enggak. Tapi sempat berjerit waktu ya? Iya, sempat berjerit dong. Lah pada Nino kan, cuman mungkin muncul nak nolong yang mana kan? Kalau kena muncul kan. Gelang apa yuk? Gelang ini apa? Kita modern. Emas. Emas. Iya, emas. Kejadian tersebut telah dilaporkan ke Polda Sumsel dan kini menunggu proses penyelidikan polisi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. 647,86 gram. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel memusnahkan 10,97 kg sabu, 18.774 butir ekstasi, dan ratusan gram serbuk narkotika hasil 8 laporan polisi. Seluruh barang bukti dimusnahkan dengan dilarutkan ke air deterjen, di blender lalu dibuang ke saluran pembuangan. Narkoba tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus sepanjang Oktober hingga November 2025. Sebanyak 14 tersangka ditangkap di Palembang, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, dan Banyuasin, termasuk seorang bandar asal Tanjung Raja dengan barang bukti sabu 10 kg. Itu berhasil mengungkap 8 perkara dengan 14 tersangka, di mana mengamankan barang bukti, menyita barang bukti, sabu sebanyak 11.000, lebih kurang 11.000, ekstasi 19.000, serbuk narkotika, sehingga totalnya bisa menyelamatkan lebih kurang 152.798 jiwa. Kalau kita melihat dari sebaran hasil pengungkapan kita, Palembang ada 1 LP, Musi Banyuasin ada 2 LP, Ogan Ilir ada 4 LP, Banyuasin ada 1 LP. Artinya penyebarannya ini masih pada posisi yang lama. Ya. Polisi masih menelusuri jaringan peredaran dan asal narkotika tersebut, sekaligus memperketat jalur lintasan dan perbatasan menjelang pergantian tahun. Ke-14 tersangka kini ditahan di Polda Sumsel dan menghadapi ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dagang buah dengan tukang tambal ban. Firmansyah, seorang tukang tambal ban di Palembang mengalami luka sayat di leher dan tangan setelah diserang temannya pedagang sarung jok motor. Korban disayat tak jauh dari lapak mereka di Jalan Opiraya, Jakabaring pada Kamis 20 November 2025 lalu. Sebelum kejadian, pelaku sempat menantang korban berkelahi.
Firmansyah menolak dan berniat mencari rekannya untuk didamaikan, namun pelaku justru mengejar dan langsung melukai korban dengan benda tajam. Melihat korban terluka, pelaku melarikan diri, sementara warga membawa Firmansyah ke rumah sakit. Memang ada masalah sebelumnya, Kak? Memang ada masalah, ada teguran. Oh, gara-gara apa, Kak? Gara-gara dia minjam motor. Terus? Ya kemana-mana nih, ya aku udah galak dipinjemin motor terus kan. Oh. Ya bukannya apa, Kak? Bukan hitung-hitungan. Ya komongi, ya minjem kan, ya minimal balik ke minyak kan. Iya. Ya aku selalu dibuat rugi, aku udah galak kan. Iya. Motif penyerangan diduga karena pelaku kesal setelah tidak dipinjamkan sepeda motor. Jadi sementara kita ada laporan dari warga bahwa ada korban yang mengalami luka. Jadi setelah kita cek di rumah sakit ternyata korban ini mengalami luka perkelahian. Nah, jadi kalau ininya penganiayaan. Ditusuk dia? Nah, kalau lihat dari ininya mungkin senjata alat jenis apa itu? Karena itu kena beset tangannya kan. Nah, kena itu. Nah, sayat misalnya kan sayat kalau bahasa Indonesianya itu. Kalau motifnya belum kita ketahui, tapi untuk sementara memang motifnya katanya mungkin ada perselisihan sudah lama. Nah itu, hendak mungkin. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, mengantongi identitas pelaku dan masih melakukan pengejaran. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kepala Syahrul, kakek 75 tahun di Palembang mengalami luka robek dan lebam setelah dianiaya serta dirampok orang tak dikenal. Peristiwa terjadi Kamis 20 November 2025 pagi lalu di Jalan Kiai Haji Balki, Banten 2 saat korban berjalan menuju rumah anaknya. Pelaku yang mengendarai sepeda motor berpura-pura menanyakan alamat dan menawarkan tumpangan. Korban yang tidak curiga ikut bersama pelaku, namun dibawa ke lokasi sepi. Di sana pelaku merampas ponsel korban dan menganiaya hingga terluka. Siapa yang kena begal? Orang tua. Itu di mana kejadian? Kejadian di SMP, di belakang SMP 35 Jalan Banten dulu. Oh, dilukain nggak bapak kita itu? Iya, sini pelak sini. Itu pecah, belah. Belah? Benjol, bengkak, memar di seluruh muka memar. Itu dianiaya atau apa? Ini di apa tuh diajak kan katanya minta tunjukin alamat. Jadi dibantulah tunjukin alamat, pas di tempat sepi dibegal. Di HP. Keluarga korban telah melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Palembang dan kasus sedang dalam penyelidikan polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Suharman, warga Ogan Ilir, melapor ke Polda Sumsel setelah dianiaya sekelompok orang yang diduga atas perintah seorang kepala desa. Penganiayaan terjadi di Desa Embacang, Lubuk Liat pada Selasa 4 November 2025 lalu. Sebelum kejadian, ia sempat berbicara dengan terlapor melalui telepon setelah mendatangi ketua RT setempat. Terlapor disebut menuding Suharman merekam kegiatan musyawarah desa dan memintanya datang ke Embacang. Setibanya di lokasi, Suharman langsung dianiaya hingga mengalami luka serius di kaki dan dada. Aksi itu baru berhenti ketika polisi tiba di tempat kejadian. Tuduhan mereka, saya mendokumentasikan musdes tanpa izin. HP saya posisinya lobet, hampir lobet, 10%. Dan waktu itu pula saya tidak megang HP sama sekali. Saya taruh di dalam tas, nah, kemudian saya diseret itu, lalu saya dihujani ramai-ramai. Nah, di tengah desa Bacang itu, saya dikeroyok dengan oknum kades, suruhan kades, kemudian Pak Kadesnya juga. Laporan dugaan penganiayaan telah diterima Polda Sumsel dan kini menunggu tindak lanjut penyelidikan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua pemain asing mengikuti latihan bersama skuad Sriwijaya FC. Mereka adalah Salim Kepchop, gelandang serang asal Swedia yang terakhir membela Godneif, dan Kashmir Zarvali, striker asal Norwegia yang terakhir bermain untuk tim Siprus PYA 2014. Pelatih Budi Sudarsono menjelaskan keduanya masih berstatus pemain trial dan sedang diamati potensinya.
Nah, kita kan belum bisa mau masukin siapa-siapa, belum bisa ini kan begitu. Dan kita kalau ada uji coba malah enak nanti. Bursa transfer pemain untuk kompetisi Championship musim 2025-2026 baru akan dibuka pada Januari 2026. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv Palembang. Akhirnya saya Reski Oktora pamit dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.